Oke, salam biologi. Salam ketemu kembali. Materi kita pada sesi ini adalah tentang klasifikasi virus. Klasifikasi virus didasarkan pada beberapa hal atau beberapa kriteria. Yang pertama, klasifikasi virus berdasarkan ada tidaknya selubung pada nukleokapsid atau ada tidaknya amplop. Berdasarkan hal ini, virus digolongkan menjadi dua golongan, yaitu virus beramplop, contohnya virus herpes, togovirus, HIV. Dan yang kedua, virus tidak beramplop atau disebut virus telanjang, misalnya bakteriofagi atau virus pemakan bakteri. Yang kedua, klasifikasi virus berdasarkan jenis sel inangnya. Sel inang artinya sel yang ditumpanginya, tempat parasitnya gitu ya. Nah, virus bakteri berarti menyerang bakteri. Kemudian virus tumbuhan, misalnya TMV, virus tungro. Lalu virus hewan, misalnya virus rabies dan virus flu burung, yaitu H5N1. Lalu virus manusia, misalnya virus polio dan HIV. Lalu yang ketiga, yaitu berdasarkan jenis asam nukleatnya. Kita ketahui bahwa virus asam nukleatnya itu hanya satu macam ya, DNA atau RNA. Jadi ada dua golongan berdasarkan jenis asam nukleatnya, yaitu virus DNA, asam nukleatnya adalah berupa DNA, lalu virus RNA, yaitu asam nukleatnya adalah RNA. Nah itu penggolongan virus. Lalu reproduksi virus. Virus dapat bereproduksi melalui dua cara, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Nah, kita ambil contoh adalah reproduksi bakteriofagi, yaitu virus yang menyerang bakteri. Nah, daur litik berasal dari kata lisis, berarti hancur, itu artinya litik. Pada daur ini, sel inang dihancurkan, maka disebut daur litik. Nah, tahapan yang pertama, fase adsorpsi, yaitu virus menempel pada permukaan sel inang. Ini bakteriofagi, ini virusnya. Tahap kedua disebut namanya fase infeksi atau injeksi, yaitu serabut ekor virus berkontraksi, lalu asam nukleat virus masuk ke dalam sel inangnya ini. Itu namanya fase infeksi. Lalu fase eklifasi, ya, fase eklifasi itu yaitu sama dengan infeksi, cuman pada fase eklifasi itu sekarang asam nukleat virus itu sudah berada di dalam sel inang, sudah masuk ke dalam sel inang. Di sini tadi proses yaitu menginfeksi. Di sini proses memasukkan asam intivirus ke dalam sel inangnya. Lalu fase sintesis, ya, asam intivirus mengendalikan sintesa protein dalam sel inang, lalu dibentuklah bagian-bagian tubuh virus. Ada kepala, ada asam nukleat, ada selubung ekor, serabut ekor, dan sebagainya. Berarti di sini fase pembentukan bagian-bagian tubuh virus di dalam sel inang. Lalu bagian-bagian tubuh yang dibentuk itu diperbanyak. Ya, ini kan kepala, di sini satu, berarti diperbanyak, ini menjadi banyak bagian-bagian tubuh virus itu.
memperbanyak bagian-bagian tubuh virus dalam sel inang disebut fase replikasi. Lalu bagian-bagian tubuh virus itu dirakit. Jadi ada kepala, ada leher, ada selubung ekor, ada serabut ekor disatukan, maka terbentuklah virus baru. Terbentuk virus baru itu namanya fase perakitan. Kemudian virus yang terbentuk dalam sel inang menghancurkan sel inangnya, lalu keluar dari sel inang dan menginfeksi yaitu sel inang yang lain, dalam hal ini menginfeksi bakteri yang lain. Itu namanya fase lisis. Jadi secara garis besar fase absorpsi, infeksi atau di sini nanti sama ini dengan eklipasi, sintesis, ini lanjutannya adalah replikasi, perakitan, dan lisis. Itulah daur litik. Kemudian daur lisogenik. Daur lisogenik, liso artinya penggabungan. Tahap pertama sama dengan daur litik tadi, ini adsorpsi. Virus menempel pada permukaan sel inang. Lalu berikutnya penetrasi atau infeksi. Serabut ekor berkontraksi. Lalu asam inti virus masuk ke dalam sel inang. Kemudian fase penggabungan, asam nukleat virus bergabung dengan asam nukleat sel inang membentuk profagi. Jadi gabungan asam inti daripada bakteri dengan asam inti virus. Nah, akibatnya sel inang, dalam hal ini sel bakteri, membelah dan sel anak maksudnya sel hasil pembelahan itu, ini yang terbentuk sudah mengandung asam inti virus. Ya. Nah gitu. Nah lalu setelah membelah dan mengandung asam inti virus, bisa berlanjut lagi terus daur lisogenik. Artinya kalau daur lisogenik, sel ini terus membelah. Lalu apabila daya tahan sel inangnya lemah, maka akan berlanjut ini ke daur litik. Artinya akan dibentuk nanti bagian-bagian daripada tubuh virus yang baru. Oke. Nah ini kalau kita gabungkan, ini tadi daur litik. Ini kan adalah daur litik, mulai daripada adsorpsi, seterusnya ini. Lalu ini adalah daur lisogenik. Lisogenik ada penggabungan asam inti virus dengan asam inti atau asam nukleat daripada inang, dalam hal ini bakteri. Lalu di sini tahap replikasi, sel inang akan membelah menghasilkan sel yang mengandung asam inti virus. Lalu terus nanti ini bisa terus daur lisogenik atau bisa berlanjut ke daur litik. Nah gitu mengenai reproduksi virus ya. Nah lalu peranan virus bagi kehidupan manusia. Peranan virus bagi kehidupan manusia. Pertama, merugikan. Nah, merugikan pertama menyebabkan penyakit pada manusia, lalu menyebabkan penyakit pada hewan, dan menyebabkan penyakit pada tumbuhan. Nah, untuk pertemuan ini sampai di sini dulu. Atas perhatiannya kita ucapkan terima kasih. Tetap semangat.